Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nugraha dengan NIM 6705 dari kelas D3TT4201. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas saya di mana kebetulan saya mendapatkan kelompok 3 dengan tema 5 pertanian, erosi atau sedimen. Nah, di sini saya memilih tema 5 pertanian. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini ada limbah dan pertanian. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, sedangkan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa limbah pertanian merupakan bahan yang dibuang di sektor pertanian. Lalu, secara garis besar, limbah pertanian dibagi 3, yaitu yang pertama itu limbah pertanian prapanen, merupakan materi-materi biologi yang terkumpul sebelum atau sementara hasil utamanya diambil. Yang kedua adalah limbah pertanian saat panen. Nah, limbah pertanian saat panen ini merupakan limbah yang dihasilkan ketika panen sedang dilangsungkan. Nah, contohnya itu sangat banyak. Ya, misalnya golongan tanaman sereal yang populer di Indonesia antara lain padi dan jagung. Selanjutnya ada limbah pasca panen. Nah, limbah pasca panen ini merupakan limbah yang dihasilkan ketika berakhirnya masa panen. Nah, jadi demikian juga cukup banyak seperti tempurung, sabut dan air buah pada kelapa, buah atau sayuran dan hasilnya lainnya yang rusak atau tidak memenuhi kebutuhan kualitas sebagai contoh dari limbah pasca panen ini. Selanjutnya ada wujud limbah pertanian. Wujud limbah pertanian diklasifikasikan atas 3 jenis, yaitu yang pertama ada limbah padat, merupakan hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Selanjutnya ada limbah cair, merupakan sisa air dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya. Selanjutnya ada limbah gas. Limbah gas ini merupakan hasil pembakaran baik dari kegiatan industri maupun dari asap motor. Nah, berikut ada contoh dari limbah padat. Yang pertama itu ada limbah padat hasil abu ampas tebu. Selanjutnya ada limbah padat hasil tongkol jagung yang tidak dimanfaatkan. Selanjutnya ada contoh dari limbah cair. Nah, dari sini kita dapat melihat yang gambar ketiga ini merupakan limbah pestisida dan yang keempat ini adalah hasil dari limbah deterjen. Selanjutnya ada contoh dari gambar limbah gas. Nah, gambar limbah gas ini dapat kita ambil dari limbah CO2 pabrik kelapa sawit. Nah, bahan yang terkandung dalam limbah pertanian. Limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik. Sebagian besar limbah pertanian yang dianalisa punya rata-rata kandungan protein kasar atau PK dan kandungan serat kasar atau SK. Semua limbah pertanian yang dianalisa mempunyai kandungan mineral P, Na, Cu, Zn, dan Sr rendah, sementara kandungan Fe relatif tinggi. Nah, apa sih dampak limbah pertanian terhadap lingkungan? Nah, yang pertama itu gangguan terhadap kehidupan biotik. Dengan banyaknya zat pencemar yang ada di dalam air limbah, maka akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen yang terlalu di dalam air limbah. Selain kematian kehidupan di dalam air disebabkan karena kurangnya oksigen di dalam air, dapat juga disebabkan karena adanya zat beracun yang berada di dalam air limbah tersebut. Juga dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman atau tumbuhan air. Selanjutnya adalah air limbah akan sulit diuraikan. Selanjutnya ada gangguan terhadap keindahan. Ampas yang berasal dari pabrik ini perlu dilakukan pengendapan terlebih dahulu sebelum dibuang ke saluran air. Akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Selama waktu tersebut, maka air limbah mengalami proses pembusukan dari zat organik yang ada di dalamnya. Sebagai akibat selanjutnya adalah timbulnya bau hasil penguraian dari zat organik yang sangat menusuk hidung. Di samping bau yang ditimbulkan, maka dengan menumpuknya ampas akan memerlukan tempat yang banyak dan mengganggu keindahan tempat di sekitarnya. Lalu ada gangguan terhadap kesehatan. Limbah cair sangat berbahaya terhadap kesehatan manusia mengingat bahwa banyak penyakit yang dapat ditularkan melalui air limbah. Limbah cair ini ada yang hanya berfungsi sebagai media pembawa saja,
seperti penyakit kolera, radang usus, hepatitis infektiosa, serta skistosomiasis. Nah, untuk selain dari gangguannya yang saya ketahui ini atau dampak negatif, ada juga dampak positif dari pertanian, 5 pertanian. Ya, yang pertama itu misalnya kita bisa jadikan limbah pertanian sebagai pupuk atau kompos, bisa juga sebagai pakan hewan. Nah, bagaimana penanggulangan limbah pertanian? Nah, upayakan agar memilih insektisida yang berspektrum sempit, khusus membunuh hewan sasaran, serta bersifat biodegradabel atau dapat terurai oleh mikroba, dan melakukan penyemprotan sesuai dengan aturan. Dan jangan membuang sisa obat ke sungai. Selain itu, juga perlu dikaji penanganannya melalui sistem integrasi tanaman ternak. Konsep sistem integrasi tanaman ternak ini hadir sebagai salah satu bentuk pertanian terpadu. Pola ini akan menjadi solusi bagi usaha pertanian. Salah satu contoh integrasi yang terjadi antara hewan ternak dan tanaman adalah limbah ternak berupa kotoran diolah menjadi pupuk cair dan kompos dan kemudian diaplikasikan pada lahan pertanian. Nah, sebaliknya, limbah pertanian berupa jerami, gulma, dan dedak dapat dimanfaatkan pula sebagai pakan ternak. Nah, berikut ada gambar contoh pembuatan pupuk kompos. Ini merupakan dampak positif dari hasil limbah pertanian. Nah, jadi kesimpulannya, limbah usaha pertanian berpeluang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya itu sesuai dengan pemanfaatannya. Nah, lalu ada pemanfaatan limbah pertanian akan mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, tanah, maupun udara. Pemanfaatan tersebut juga menghasilkan nilai tambah yang bernilai ekonomis. Nah, jadi mungkin segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin untuk jika ada pertanyaan bisa memberi komentar pada kolom komentar YouTube saya. Terima kasih.